Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Amang Inang serta Naposo ya semua. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita satukan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami ucapkan syukur terima kasih Tuhan di hari yang indah ini Kau membukakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati pikiran kami Tuhan agar firman yang Kau berikan bagi kami bisa menjadi acuan bagi kami dalam melakukan segala kehidupan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Penebus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta anak-anak kami, Naposo Bulung. Nats renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan dalam dua bahasa, pertama dalam bahasa Batak dan kemudian dalam bahasa Indonesia. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Songgop do tuau tondini Tuhani, ay dimiahi doau, mambuan barita nauli tu akan apogos. Disuruh doau mamaritahan tu akan natar hurung, asa malua au tu akan nap mapitung asa marnida, paluaon na ginosa gosa, mamaritahon tahun para si rohaon ni Tuhani. Dalam bahasa Indonesia akan dibacakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian firman Tuhan. Topik bagi kita pada renungan di pagi hari ini, Injil yang membebaskan. Saudara terkasih, ketika Yesus membacakan nats ini, nats yang disampaikan di sinagoge pada saat itu di Nazaret, Yesus datang untuk membacakan kitab Yesaya, ayat 61, ayat 1 dan 2. Dia membacakan kitab ini dan kemudian dia memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sinagoge itu. Dia mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, dan Ia kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Orang-orang miskin di sini bukanlah orang-orang yang miskin materi, tapi orang-orang yang mengalami miskin karena hal-hal tertindas, miskin rohani karena kekurangan pemahaman tentang firman Tuhan. Yesus membacakan nats ini untuk menggenapi kitab Yesaya yang dibacakannya, bahwa Ialah yang telah diutus dan Dialah yang diurapi. Yesus memberitakan firman Tuhan ini untuk kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, tertekan oleh keadaan pada saat itu di mana mereka tertindas karena tekanan-tekanan rohani oleh para kaum Farisi dan para orang Yahudi, dan mereka yang belum pernah atau belum memahami firman Tuhan melalui kitab-kitab yang dibuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya.
Dia mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang pada hari itu ada di sinagoge. Saudara-saudara terkasih, yang apa yang disampaikan Yesus pada saat itu merupakan satu Injil, satu kabar baik bagi orang-orang yang ingin, yang selama ini tertekan oleh karena tekanan-tekanan dari baik itu dari para penguasa-penguasa pada saat itu, dan maupun daripada orang-orang Farisi, orang Yahudi yang selama ini memiliki kesombongan rohani terhadap bangsa Israel. Dan Yesus juga menyampaikan dalam ayat ke-19 untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel biasanya dilakukan untuk menghapuskan segala hutang-hutang atau yang sudah terjadi dialami oleh bangsa Israel dari para pengusaha. Tahun rahmat Tuhan pada zaman saat ini adalah tahun rahmat di mana semua orang dibebaskan dari hutang-hutang dosa, di mana Yesus sendiri sebagai juru selamat yang akan menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara terkasih, saat ini kita diingatkan untuk mendengarkan Injil dan menghidupinya. Kristus memanggil kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati dan sekaligus menjadi saksinya dengan membawa kabar baik, keadilan, dan kasih kepada sesama. Hidup bersama Kristus berarti bersama meninggalkan cara hidup yang lama yang terikat dengan dosa. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjadi tanda nyata dari kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Melalui kita, kabar baik merupakan kabar yang datangnya dari firman Tuhan, baik Kristus dapat dapat terus menemani kita sampai kepada orang-orang kita yang sekitar kita, dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mendengarkan dan melihat kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membawa kabar baik bagi kami. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.